mulai dengan menyanyikan lagu nomor 96. Dan kita kok bisa lagu ini lagu yang gimana ya, kita suka cita gitu ya, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Jadi kita mau memberikan yang terbaik. Kalau kita diberi kekuatan, kesehatan hari ini, kita mau katakanlah mau goyang, puji Tuhan ya, kita harus ekspresi. Oke? Kita goyang sama-sama. Haleluya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, sama-sama urapan di kepala harum, yang kecakur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pakai gerakan semuanya, pakai gerakan. Seperti kepala harum, kecakur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, ada berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Amin, puji Tuhan. Masih mau terus nyanyi saudara? Yuk mari kita mau siapkan hati kita untuk belajar sama-sama firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Mari kita nyanyikan sama-sama saudara-saudara semua. Buat lagu ini menjadi sebuah kita yang kudus. Mari kita mau nyanyikan Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita mau nyanyikan sekali lagi, biarlah ini menjadikan doa kita kepada Tuhan dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyanyikan sama-sama lagu ini ya. Nyanyikan sama-sama. Haleluya.
dapat dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Amin. Pelajaran pada malam hari ini kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu selama hari ini Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, berjalan sampai ke tempat di mana kami akan belajar Tuhan. Karena semua adalah anugerah-Mu. Malam hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berkati dan bimbing kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan dan menjadi pelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman. Saya memberi judul nyaris menjadi Kristen. Ayat yang akan kita pelajari dan kita baca hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapan-Mu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi, sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Kemudian Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya di ayat 12. Dan dalam keadaan demikian,
ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepada imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri padamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga, itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi, mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku mendapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit di antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengucapkan semuanya itu, untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada satupun dari semua ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Dari kisah ini, saya tertarik dengan kisah para rasul yang dicatat dengan kejadian di 26 ini. Kisah ini sangat luar biasa bagi saya. Kesaksian Paulus, kejadian yang dialami oleh Paulus begitu luar biasa. Dan banyak mempengaruhi pandangan dan pemikiran saya tentang pelayanan. Kisah para rasul di bagian yang paling penting menurut saya di ayat 26 ini menjadi suatu ilham atau mengilhami gerakan-gerakan penginjilan abad sekarang. Dalam ayat 1, kita melihat Paulus memberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Raja Agripa, dan Paulus memberi pembelaannya. Yang di kesempatan itu meskipun dia banyak mengalami tekanan, banyak mengalami tekanan dari para imam-imam dan para ahli Farisi, tapi dia tetap bersikeras dan tidak merasa gentar bahwa apa yang dia saksikan atau apa yang dia alami ingin dia bagikan kepada
orang-orang Yahudi di ruangan itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertobatan dan pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus itu membuat dia tidak merasa takut, bahkan justru merasa berani. Walaupun dia secara keagamaan dia adalah orang Yahudi yang taat terhadap aturan-aturan yang mereka anut. Selanjutnya pada ayat 19 sampai 23, Paulus menceritakan bagaimana ia setia menaati panggilan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Meskipun dia sendiri mengalami penindasan yang dialami selama dalam penjara, Paulus juga berjuang dengan penuh semangat. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan. Kemudian di ayat 24 dan 29, Paulus menyimpulkan pembelaannya dengan mengatakan bahwa dia didorong oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ayat 27 dikatakan bahwa, percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Kemudian di ayat 26, Paulus berbicara tentang pengetahuan Agripa. Tidak ada satupun dari semua itu yang belum didengarnya. Tetapi dalam ayat 27, ia menanyakan tentang iman atau kepercayaan Agripa terhadap hal itu. Di ayat 28, Raja Agripa pun menjawab, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dalam kejadian apa yang dialami oleh Rasul Paulus di kejadian Kisah Para Rasul 26 ini, ada dua hal yang ingin saya ulas atau kita bahas dan kita pelajari pada malam hari ini. Pertama adalah pertobatan dan anugerah ilahi. Dalam pertobatan Rasul Paulus adalah contoh nyata bahwa pertobatan yang dialami dalam kehidupan seseorang tidak semata-mata oleh karena kemauan atau kehendak dari kita sendiri, tapi karena campur tangan dari Roh Kudus. Jadi tidak mungkin kita bertobat atas kemauan sendiri. Sama seperti iman yang diberikan pada kita, iman yang pertama, itu adalah pemberian, anugerah. Bukan karena kemauan kita, tapi karena anugerah. Ini yang perlu kita pegang dan kita jadikan suatu keyakinan bahwa keselamatan dan iman yang menyelamatkan adalah anugerah, bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukan sekali ini Paulus melakukan kesaksian, pembelaan di hadapan bangsa-bangsa. Berkali-kali Paulus memberi suatu kesaksian dalam beberapa kesempatan yang dicatat dalam Alkitab adalah di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 22, Galatia 1, 1 Timotius, dan di Filipi. Jadi Paulus berulang-ulang, berkali-kali melakukan kesaksian-kesaksian yang dari awal Paulus adalah orang yang membenci, memburu, menyiksa orang-orang Kristen. Dikatakan tadi di ayat yang kita baca, bagaimana dia menyiksa, mengejar orang-orang kudus, memenjarakan. Kalau kita saat ini mengalami hal yang bisa dikatakan sangat jauh, seperti apa yang dialami Rasul Paulus, bagi saya, berbanding balik 180 derajat, kejadian apa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan apa yang kita alami. Kalau kita sejajarkan, bagi saya suatu hal yang sangat memalukan ketika kita mengalami hal yang tidak sepadan. Kita lebih menikmati masa-masa di mana kita tidak pernah mengalami penganiayaan, pengejaran. Mungkin kalau waktu di Indonesia kita pernah mengalami intimidasi, dibully. Waktu saya masih SD, waktu masih di lingkungan rumah, saya mengalami namanya dibully. Karena di lingkungan saya kebanyakan atau mayoritas adalah Muslim.
Di kelas mungkin ada sekitar cuma 5 orang Kristen. Sisanya mungkin sekitar 50 orang adalah Muslim. Waktu itu pada saat pelajaran agama kita suruh keluar. Yang bukan agama Muslim suruh di luar, nunggu di luar. Yang Muslim belajar agama. Saya masih ingat itu bagaimana rasanya diintimidasi. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, sangat jauh. Apalagi kita sekarang di sini. Nikmat, gedung besar, ada ruang setiap hari Jumat untuk PRT. Tapi kosong. Rasul Paulus zaman itu memburu orang-orang kudus. Tapi orang-orang kudusnya teguh. Dia tidak punya fasilitas gedung, tidak punya fasilitas AC, tidak punya kendaraan, berjalan kaki untuk beribadah. Tapi semangat untuk belajar firman, semangat ingin mendengar langsung dari apa yang diajarkan oleh Yesus pada zaman itu, berapi-api. Walaupun mungkin tidak sebanding atau tidak sebanyak orang Kristen saat ini. Tapi yang harus kita pelajari dan kita teladani ini adalah ketika Paulus mengalami pertobatan, dia berbalik 180 derajat. Seperti yang kita pernah bahas, bertobat dalam bahasa Yunani metanoia. Perubahan yang sangat radikal. Bukan perubahan yang setahap demi setahap. Kalau dulu saya pernah ingat ya, teman saya untuk berhenti merokok, dulunya 1 minggu 5 bungkus. Untuk mengurangi itu dia belajar untuk tidak merokok, mungkin 1 minggu turun jadi 3 bungkus. Lama-lama 2 bungkus, 1 bungkus, kemudian lama-lama sama sekali. Tidak seperti itu. Namanya pertobatan adalah perubahan yang sangat radikal. Dari yang tadinya benci terhadap firman, benci terhadap orang-orang kudus, benci terhadap orang-orang percaya, menjadi berbalik. Itu namanya pertobatan. Dan pertobatan itu yang paling penting adalah karena anugerah, bukan karena kita atau kemauan kita. Seringkali orang mengatakan atau diajari bahwa tergantung dari respon atau kehendak dari manusia itu sendiri. Firman tidak mengatakan seperti itu. Contoh apa yang dialami oleh Rasul Paulus, yang tadinya dia begitu benci terhadap orang-orang kudus, Tuhan Yesus langsung menampakkan diri di hadapannya dan dia langsung bertobat. Apakah Rasul Paulus merencanakan itu? Atau Rasul Paulus ingin bertobat? Firman-Nya tidak mengatakan seperti itu. Jadi, kesimpulan dari poin pertama adalah pertobatan karena anugerah ilahi. Jika di antara saudara yang seringkali merasa malu atau enggan untuk memberi suatu kesaksian, contohnya seperti hari ini, 2 orang memberi kesaksian luar biasa. Dulu waktu saya masih SMA, kalau namanya suruh kasih kesaksian itu suruh-suruhan. Ayo kamu, dorong-dorongan. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan orang percaya. Namanya orang percaya, salah satu nafasnya atau salah satu tindakan yang nyata adalah memberi satu kesaksian. Walaupun kesaksian itu tidak harus spektakuler. Tidak perlu. Harus seperti yang bombastik, tidak perlu. Sederhana. Seperti tadi yang dilakukan oleh Tante Sylvie Kuncoro. Luar biasa itu. Memberi kita semangat. Kedua, jika saudara masih berpikir bahwa pertobatan saudara, keinginan saudara untuk melayani Kristus adalah murni atau dari diri sendiri. Contoh Rasul Paulus membuktikan bahwa pertobatan dan iman merupakan suatu anugerah. Poin kedua yang akan kita pelajari dari kisah para rasul ayat 26 ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Mengapa kita sebagai orang percaya mempunyai tanggung jawab memberitakan Injil? Ya, di Filipi 2 ayat 11 juga dikatakan,
Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya, tidak ada satu pun orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai semua lidah mengaku, baru tugas dan tanggung jawab kita purna. Selama itu belum terjadi, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita mengimani, kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, kita harus melaksanakan perintahnya. Bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang guru, seorang gembala untuk memberitakan Injil, tapi kita semua yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Di saat Rasul Paulus diajukan ke pengadilan, dia memberi suatu kesaksian yang bukan semata-mata atau hanya dia rencanakan dari awal, tapi dia selalu menggunakan kesempatan dalam segala kesempatan. Dalam pengadilan dia memberi kesaksian, tapi dia sebenarnya memberitakan Injil. Di saat dia ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu berbuat begini? Dia memberi suatu visi misi Yesus bahwa keselamatan hanya bisa datang atau melalui Tuhan Yesus. Segala kesempatan. Di saat kita bekerja, di saat kita studi, di saat kita berbincang-bincang dengan teman, itu adalah momen-momen atau saat di mana kita bisa memberitakan Injil. Jadi tidak hanya harus melalui mimbar atau ibadah hari Minggu, tapi setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita tidak pernah belajar firman, mempersenjatai, mempersiapkan diri untuk belajar firman, sangat mustahil untuk kita bisa memberitakan Injil. Tidak mungkin. Karena Injil hanya bisa kita pelajari. Tentu dengan berdoa. Injil bisa kita mengerti atau kita pelajari dengan kita baca firman. Bukan dengan kita berdoa, tidur, tiba-tiba kita langsung bisa mengerti Injil itu sendiri. Tidak mungkin. Harus ada usaha dan kemauan dari kita sendiri. Bukan datang secara tiba-tiba. Seperti mimpi nomor begitu. Kita mimpi Injil atau kita mimpi Alkitab kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kita. Tidak seperti begitu. Dan ingat, jangan sekali-sekali kita mengandalkan hanya mendengar firman di hari Minggu. Tidak mungkin. Murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang di zaman itu, mereka mendengar pagi, siang, malam setiap hari. Tiap hari mereka mengikuti Yesus, mendengarkan. Dari 5.000 orang yang bertobat, berapa orang yang sisa? Dari 12 murid, 1 mengkhianati. Itu tiap hari dia dengar. 12 murid ini tidur, makan, sehari-hari dengan Tuhan Yesus. Mendengarkan sehari-hari, setiap waktu, setiap menit, setiap jam. Kalau kita hanya cuma 1 minggu sekali, apa mungkin kita bisa mengerti tentang firman? Kalau kita hanya mengandalkan 1 minggu, kita mendengar firman, terus kemudian kita bermimpi untuk melaksanakan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, impossible. Tidak mungkin. Kita mahasiswa, belajar selama 4 tahun, 1 minggu 4 hari, 1 hari 2-3 jam. Itu juga masih pelongo-pelongo kok. Saya juga seperti begitu. Itu yang intens. Bagaimana dengan kalau saudara-saudara hanya mendengarkan firman 1 kali dalam seminggu? Jujur saja, pendeta khotbah keluar dari pintu kita selesai ibadah, saya yakin saudara lupa apa yang dibicarakan tadi.
Karena saya mengalami seperti itu. Apalagi kalau tidak ada ketertarikan atau keinginan dalam diri kita untuk belajar firman. 1 menit, 2 menit, sayonara. Pasti lupa kita. Jangankan isi firmannya, tema dari firman yang disampaikan oleh pendeta di hari Minggu, kita sudah lupa. Apalagi besok, 2 hari, 3 hari. Artinya jika saudara, di antara saudara masih seperti begitu, saat ini adalah momen di mana saudara bisa merefleksi apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pengadilan. Bahwa memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Pelajaran yang diceritakan Rasul Paulus, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia mengalami penganiayaan, penindasan, semoga bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kisah para Rasul 26 adalah kisah yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas pembacaan dan pembelajaran firman malam hari ini Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi suatu pelajaran dan menjadi buah pikiran, menjadi tolak di mana kami lebih bersemangat melayani, lebih bersemangat untuk belajar, mempersiapkan diri, mempersenjatai diri dalam menghadapi kehidupan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang kacau balau, pengajaran-pengajaran, guru-guru palsu Tuhan, bertebaran di mana-mana. Siapkan kami, jemaat-jemaat-Mu untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang berkuasa akan masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan yang memiliki kehidupan kami ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur di mana sebagai jemaat-Mu, kami diberikan kesempatan untuk dapat lagi hadir di dalam persekutuan rumah tangga. Sadar bahwa kehadiran kami karena kami membutuhkan firman Tuhan. Sadar bahwa kehadiran kami di tempat ini karena kami membutuhkan kekuatan, pimpinan, dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami hidup di tengah dunia yang tidak semakin baik, tapi kami hidup di tengah dunia yang semakin jahat. Oleh karena itu kami membutuhkan kekuatan dari firman-Mu, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang telah kami dengar, bahwa kami melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, adalah tanggung jawab kami untuk lagi memberitakan kebenaran firman-Mu. Melalui hidup kami boleh membawa Injil, kabar gembira, kabar kesukaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Oh Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan melalui hidup kami. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan diagungkan, dan boleh banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tanggung jawab kami juga untuk semakin lagi mengerti akan firman-Mu, semakin lagi mau belajar akan firman-Mu, sehingga kami menjadi Kristen-Kristen yang bertanggung jawab, yang dapat menjawab setiap tantangan atau pertanyaan dari dunia ini.
Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk para senior kami. Kami berdoa Tuhan untuk Om Paul. Kami berdoa untuk Tante Lena. Kami berdoa untuk Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Om Budi Pualamsyah, Ci Rosetin, Ci Eti, Tante Oni, Maminya Ramona di Indonesia, Pak Harili, Ibu Sylvia Lee. Oh semua Tuhan, para senior ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka alami. Tuhan tahu kalau mereka juga mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tahu kalau mungkin mereka juga mengalami tantangan atau pergumulan. Tapi kami serahkan tiap pribadi para senior kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Berkati para senior kami ini Tuhan. Biarlah di masa tuanya, di masa tua mereka ini, mereka tetap melihat bahwa sahabat sejati adalah Engkau. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menemani, menolong, dan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvia. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu ini yang terus dipakai oleh Engkau di gereja-Mu. Walaupun tubuh mereka mungkin semakin lemah, tapi kami melihat semangat mereka tidak pernah padam. Oleh karena itu kami mau berdoa bersatu hati. Terus Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu kepada kedua hamba-Mu ini. Sehingga terus mereka boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan setiap anak mantu cucu dari setiap para senior kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong mereka Tuhan menjadi anak mantu cucu yang takut akan Tuhan. Menjadi anak mantu dan cucu hormatkan orang tua. Dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh kasih. Juga kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa membawa nama-nama mereka di hadapan-Mu. Untuk Pak Willy Aziz dalam pemulihan stroke-nya. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan, kasihani dia. Biarlah pemulihan yang sempurna boleh terjadi bagi Pak Willy Aziz. Berikan dia iman percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk memulihkan dia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Slamet Tarigan, untuk pemulihan kesehatan setelah selesai radiasi. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Slamet ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati pemulihannya, berkati setiap obat-obatan, setiap makanan dan minuman yang dia makan dan dia minum, sehingga melalui itu menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi tubuhnya. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Budi Sayogyo dalam proses kemoterapi yang dilakukan sebulan sekali. Tuhan Yesus, biarlah Kau menjamah Pak Budi Sayogyo. Tuhan memberkati proses kemoterapinya, sehingga melalui proses kemoterapi boleh kesembuhan terjadi pada Pak Budi Sayogyo. Tuhan tolong supaya Pak Budi semakin hari juga semakin kuat di dalam Tuhan, memberikan hidupnya untuk lagi dipakai oleh Tuhan. Berkati dia Tuhan, apapun yang dia butuhkan Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk adik kami, remaja kami, Arthur Palar. Tak henti-hentinya Tuhan kami membawa nama adik kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon biarlah Kau memberikan kesembuhan yang secara sempurna Tuhan. Kasihani dia Tuhan, kasihani dia, tolong dia Tuhan, supaya dia boleh sembuh secara sempurna. Sehingga melalui hidup Arthur, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga melalui hidupnya, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Nina di dalam pemulihan liver, ginjal, punggung, alergi dan lain sebagainya. Dalam segala kelemahan tubuhnya, Tuhan, biarlah Tuhan menjamah segala kelemahan tubuh dari Ibu Nina, sehingga dia boleh lagi dipulihkan, dia boleh lagi disembuhkan dan dikuatkan untuk lagi terus menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ci Evi.
adik ipar dari Ciolin yang berada di Toronto. Tuhan, kami mau serahkan dia. Saat ini dia mengalami sakit kanker Tuhan. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala sakit penyakit. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan menjamah Ci Evi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan dia secara sempurna. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Kau yang telah menolong dia sampai saat ini. Tuhan sendiri yang telah merawat dia. Karena itu kami serahkan pemulihan dari Ci Evi secara sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Berkati obat-obatan, berkati setiap apa yang dia makan dan diminum, sehingga menjadi penawar bagi kesembuhannya. Terima kasih Bapa. Juga terus kami berdoa Tuhan untuk Walter. Oh Tuhan Yesus, mata kanannya masih belum jelas melihat Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami mohon Tuhan menjamah mata kanan dari Walter. Sehingga waktu Tuhan dia boleh melihat dengan jelas. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk adik kami Charlie. Tuhan biarlah Kau menyembuhkan adik kami Charlie ini dengan kuasa-Mu yang ajaib. Karena kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil. Engkau mampu menyembuhkan yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau karena itu kami mau serahkan adik kami Charlie ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Juga terus Tuhan kami mau berdoa untuk Tante Merin, untuk pemulihan jantung, kaki yang bengkak, maupun sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa bersatu hati di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan Tante Merin. Tolong dia Tuhan untuk tetap melihat kebaikan Tuhan dari hari lepas hari. Berikan dia sukacita, berikan dia damai sejahtera di hatinya, sehingga dia dapat boleh melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk kakaknya Ci Evi, Ibu Liao Ojun di Indonesia, untuk daya ingatnya. Oh Tuhan, kasihani dia Tuhan, biarlah melalui apa yang Tuhan izinkan, dia tetap boleh bersandar dan boleh terus menyerahkan hidupnya kepadamu. Berikan dia tetap iman percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Berkati dia Tuhan, dan biarlah kesembuhan ada datangnya daripadamu. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Yafet Martin, anaknya Cirita yang sakit autoimun dan liver. Tuhan kasihani dia Tuhan. Kami telah mendengar banyak kemajuan yang Tuhan buat untuk Yafet Martin. Oleh karena itu, biarlah pemulihan yang secara sempurna boleh diberikan kepada Yafet Martin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan juga menjelang pemilu yang akan diadakan tahun depan. Biarlah Tuhan memberkati negara Indonesia. Negara ini Tuhan membutuhkan Engkau. Oleh karena itu pakai setiap anak-anak Tuhan, pakai setiap gereja Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui anak-anak Tuhan dan gerejamu. Nama Tuhan Yesus boleh disebarkan di bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami rindu di tahun yang akan datang boleh terpilih presiden yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh takut akan Engkau, sehingga boleh memimpin negara Indonesia menjadi negara yang sungguh mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami terus berdoa untuk Pak Edi Vensis yang berada di Indonesia, yang saat ini berada di Pekanbaru dan Riau dalam seminar hamba Tuhan dan aktivis, dan juga KKR yang diadakan di sana. Tuhan memberkati seminar maupun KKR yang ada di Pekanbaru dan Riau. Biarlah melalui kehadiran Pak Edi, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perjalanan pulang Pak Edi dan Ibu Esther pada hari Kamis nanti pada tanggal 31 Agustus kembali ke Los Angeles. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan mereka. Tutup bungkus setiap kendaraan, pesawat ataupun semua transportasi yang mereka pakai. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Malaikat Tuhan menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka boleh tiba di LA
dengan sehat dan dengan tidak kurang suatu apapun. Berikan terus mereka kekuatan, berikan terus mereka kesehatan, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, dan Pak Edi boleh lagi kembali melayani Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau serahkan untuk negara ini, negara Amerika. Kami rindu Tuhan ada kebangunan rohani dan moral, khususnya untuk pertobatan dari kaum liberal yang semakin jauh daripadamu. Oh Tuhan Yesus, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Kau memakai setiap anak-anak Tuhan dan gerejamu untuk lagi memberitakan Injil kerajaan-Mu. Sehingga ada banyak lagi kaum liberal bertobat dan boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah Engkau memberkati media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja dan lain sebagainya. Tuhan memberkati sehingga melalui ini semua Injil Kristus boleh disebarkan ke seluruh dunia dan banyak jiwa boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu IJNC. Kami berdoa untuk majelis, aktivis, dan seluruh jemaat yang ada. Biarlah Kau memberkati gereja-Mu Tuhan. Berikan IJNC adalah jemaat-jemaat yang saling mengasihi, jemaat yang saling menguatkan, jemaat yang setia dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tantangan di depan kami tidak semakin kecil, tapi tantangan di depan kami semakin besar. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang telah memulai gereja ini. Karena itu kami serahkan gereja-Mu Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap majelis dan aktivis ke dalam tim pimpinan kasih Tuhan. Tolong mereka untuk semakin lagi hidup di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga mereka tidak mudah jatuh dalam tantangan dunia ini, tapi semakin kuat menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah di tempat ini dari jam 9, jam 11 maupun jam 6 sore melalui pemberitaan firman Tuhan yang disebarkan setiap hari Minggu. Biarlah jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau serahkan pergumulan pribadi kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Karena itu, kami mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan yang berkuasa, Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Engkau juga akan menjawab setiap seruan dan doa-doa kami tepat pada waktu Tuhan. Tolong kami untuk memiliki iman bahwa Tuhan akan menolong kami dengan cara dan waktu-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, persahabatan kami, pergaulan kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Melalui hidup kami, biarlah boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doa. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan
berilah kuasa-Mu, berilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita akan mengadakan ibadah di tempat ini. Kembali saudara, seperti biasa, minggu ini kita akan adakan ibadah 3 kali. Kalau minggu lalu hanya 2, minggu ini kembali 3 kali. Jam 9, jam 11 dan jam 6 sore. Mari saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.